Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, tsummal hamdalillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa na'udzubillahi min ahwali ahlin nar. Teman-teman yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini kita masih dimudahkan untuk menjalankan ketaatan. Kita masih diberi kesehatan dan umur panjang untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kenikmatan, setiap kesehatan yang kita rasakan sampai detik ini bukan itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah ingin agar kita menggunakannya untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah SAW, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang selalu sikoh. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu sikoh, istiqomah, dimudahkan selalu istiqomah hingga akhir hayat kita. Teman-teman, alhamdulillah hari ini hari Senin tanggal 13 Juni, insya Allah akan dimulai kembali kajian duha yang kita sempat laksanakan kemarin pada bulan Ramadan, yang semoga ini bisa bermanfaat buat seluruh kaum muslimin. Teman-teman yang semoga Allah rahmati, teman-teman yang semoga sampai saat ini sehat dan selalu bahagia. Kemarin ketika Ramadan kita pernah membahas sedikit tentang dunia, yang artinya dunia itu adalah, hakikat dunia adalah ujian. Maka ketika kita sudah berusaha untuk menjadi soleh, namun kenapa kita masih sering merasakan kecewa? Kenapa kita ketika sudah berusaha untuk selalu taat, namun sering kita merasa sedih hati dan mungkin kita sering merasa sedih? Kenapa? Karena hakikat dari dunia itu adalah, yang pertama adalah ujian. Maka sampai kenapa kita diberi ujian sehari berganti ujian, ketika sudah selesai ujian kemudian diberi ujian selanjutnya? Maka Allah ingin agar kita sebagai orang muslim dan mukmin tidak betah dan tidak kerasan di dunia ini, dan kita mengharapkan hidup yang abadi nanti, hidup yang selamanya, yaitu ketika kita semoga dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya bisa bertemu di dunia ini dan juga bisa bertemu kembali, bersua kembali di akhirat kelak, yaitu di surga. Allahumma amin. Teman-teman, ketika kita sudah mengetahui hakikat dunia, maka kita harus memiliki visi. Apa itu visi? Visi adalah kita melihat dari akhir yang kita inginkan. Maka visi hidup kita di dunia adalah bagaimana kita mengakhiri kehidupan ini, karena kehidupan ini adalah sementara, yang sifatnya fana, maka pastilah berakhir, karena semua makhluk, semua yang bernyawa pasti akan mati. Maka bagaimana kita mengakhiri kehidupan ini? Maka kisah atau contoh yang paling masya Allah yaitu kita dapati pada kisah sahabat. Bagaimana generasi sahabat adalah kaum yang terbelakang, namun ketika Rasulullah diutus oleh Allah untuk berada di tengah-tengah mereka, ketika Rasulullah menyampaikan Islam, maka kita lihat kehidupan sahabat yang sebelumnya generasi kaum yang terbelakang, kemudian dalam beberapa tahun mampu kemudian menguasai sepertiga dari dunia. Maka visi mereka selain mulia di dunia, juga akhirat. Maka antara dunia dan akhirat ini adalah seimbang, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, ikmal lidunyaka ka'anaka ta'isu abadan. Hiduplah kalian di dunia ini, bekerjalah kalian untuk duniamu, untuk dunia kalian, seakan-akan kamu itu akan hidup selamanya. Maka bagaimana orang yang akan hidup selamanya? Pastilah akan bekerja sungguhan demi untuk menghidupinya. Maka kemudian hadis selanjutnya, hadis Rasulullah SAW, kemudian wa'mal li akhirotika ka'anaka tamu tunggodan. Beribadalah engkau untuk akhiratmu seakan-akan engkau
ingin akan mati hidup, seakan-akan engkau akan mati besok. Maka bagaimana ibadahnya seseorang yang besok akan meninggal dunia? Maka orang itu akan beribadah dengan khusyuk karena besok akan meninggal dunia. Maka marilah kita ketika bekerja untuk dunia kita itu sebagaimana kita akan hidup selamanya, sehingga kita optimal. Namun ketika kita ibadah, kita juga optimal dalam beribadah, seakan-akan kita akan meninggal besok. Nah, teman-teman yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, maka setelah kita memiliki visi, maka kita juga memiliki misi. Apa misi kita? Maka misi pertama adalah bagaimana kita menjadi soleh. Tentulah kita pernah melakukan kemaksiatan, pernah bersalah. Hakikatnya manusia itu tidak ada yang maksum. Tidak ada manusia di dunia ini yang maksum kecuali Rasulullah SAW. Namun setelah meninggalnya Rasulullah tidak ada lagi orang yang maksum. Tentunya kita salah. Dan ternyata orang yang salah pun ternyata bisa menjadi soleh. Maka ada 4 yang harus kita perhatikan ketika kita ingin menjadi soleh. Yang pertama, bahwasanya tujuan kita ketika kita berusaha untuk soleh adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan kita niatkan untuk Allah. Karena berapa banyak yang tujuannya itu bukan karena Allah, itu tidak akan bertahan lama, cepat loyo. Maka marilah kita yang pertama adalah cek tujuan kita, niat kita apakah untuk Allah ataupun yang lainnya. Maka sesungguhnya yang pertama adalah bagaimana Allah itu menolong kita. Maka apapun kegiatan kita, sadarilah bahwasanya itu adalah pertolongan Allah bagi kita. Sampai seremeh kegiatan apapun, itu adalah karunia Allah yang diberikan kepada kita. Kita tidak mampu untuk berbuat apapun kalau itu tidak ditolong Allah. Sampai ketika buang angin pun itu merupakan pertolongan Allah. Ketika kita buang hajat pun itu adalah salah satu dari pertolongan Allah. Maka kenapa ketika kita keluar dari kamar mandi kita diperintah untuk doa? Apa doa ketika kita keluar dari kamar mandi? Doanya adalah ghufronaka, meminta ampun kepada Allah. Di sini apa hubungannya ke kamar mandi dan meminta ampun? Apa yang kita lakukan di kamar mandi sehingga kita harus meminta ampun kepada Allah setelah keluar dari kamar mandi? Maka salah satu hikmahnya adalah ketika kita buang hajat pun itu sesungguhnya adalah pertolongan Allah. Namun kita sering melupakannya dan kemudian kita diperintah untuk meminta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, maka kita cek lagi tujuan kita. Jangan sampai tujuan kita itu bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berapa besar amalan apapun, jika itu bukan untuk Allah, maka itu tidak ada gunanya. Ada kisah yang masyhur, kisah yang ada dalam Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yaitu tiga golongan yang pertama kali masuk neraka. Siapakah 3 golongan yang pertama kali masuk neraka? Maka ternyata bukan orang kafir, bukan orang munafik, dan bukan orang yang zina. Padahal kita tahu orang yang kafir adalah pasti masuk neraka. Orang munafik itu lebih daripada orang kafir. Dan orang zina begitu besar dosanya orang yang zina. Namun ternyata orang yang masuk pertama kali ke neraka bukanlah mereka. Namun yang pertama adalah orang yang berjihad fisabilillah. Masya Allah, ini adalah amalan yang sangat mulia, yaitu berjihad fisabilillah, memperjuangkan kalimat Allah hingga mengorbankan jiwa raganya, rela mati, rela meninggal untuk memperjuangkan agama Allah. Namun ketika itu riya, bukan untuk Allah, namun ingin dikatakan manusia sebagai orang yang pemberani, maka ternyata itulah yang membuatnya masuk neraka pertama kali. Kemudian golongan yang kedua adalah seorang ustadz. Masya Allah, seorang ustadz itu adalah orang yang menunjukkan kepada kebaikan. Namun
ketika tidak ikhlas karena Allah, itulah yang membuatnya masuk neraka. Padahal siapakah orang yang paling mulia? Adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Namun ternyata qari ini yang biasa membaca Al-Quran masuk dalam golongan yang pertama kali masuk neraka karena niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang semoga Allah rahmati, kemudian kelompok yang ketiga adalah orang yang dermawan, orang yang mempunyai harta banyak, kemudian ia belanjakan fisabilillah, semuanya dihabiskan untuk berinfak, untuk membantu yang membutuhkan, dan itu adalah mulia, sangat mulia. Namun ketika tidak ditujukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah itulah yang kemudian membuatnya masuk ke dalam neraka. Teman-teman, bukan berarti kita yang tidak pernah berjihad itu kita aman, bukan berarti kita yang bukan seorang ustadz yang korek membaca Al-Quran dan mempelajari dan mengajarkannya itu aman, ataupun bukan berarti kita aman karena tidak pernah berinfak. Namun tiga amalan ini adalah amalan yang luar biasa, Allah sangat menyukainya. Namun ketika riya, ketika tujuannya bukan untuk Allah, itulah yang kemudian tiga amalan yang berpahala sangat besar kemudian malah membuatnya masuk neraka. Teman-teman yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, marilah kita cek ya tujuan kita ketika berproses ingin menjadi soleh. Karena memang ada orang yang berubah itu bukan karena Allah. Ada orang yang biasa meminum khamr, setiap hari meminum khamr, namun suatu hari ia tidak meminum khamr, namun bukan karena Allah, karena uangnya habis. Itu bukan karena Allah. Mungkin ada juga orang yang tiba-tiba ke masjid yang sebelumnya tidak pernah sholat di masjid, namun karena tidak ada teman lagi untuk nongkrong, karena teman-temannya pada ke masjid, hingga ia kemudian ikut ke masjid. Bukan berarti kita boleh suudon, namun ketika ada orang yang berproses untuk menjadi lebih baik, kita harus mendukungnya dan kita menyambutnya dengan baik ya. Namun karena itu niatnya bukan untuk Allah, maka yang biasa meninggalkan khamr karena nggak punya uang, maka ketika punya uang ia akan minum khamr lagi. Ketika ada teman nongkrong, ia kemudian memilih nongkrong lagi. Namun semoga kita selalu dimudahkan untuk selalu istiqomah dan berproses kembali yang lebih baik. Maka yang ketiga teman-teman, ternyata orang yang salah pun bisa menjadi soleh ya. Kita tidak boleh bersuudzon kepada orang yang ingin berbuat baik. Maka kita sering mendengar kisah ya, kisah yang mana terdapat pada umat sebelum umat Nabi Muhammad, seorang yang pernah membunuh 99 orang, yang mana kemudian ia ingin bertaubat, dan kemudian dia bertanya kepada seorang pendeta bahwasanya ia ingin bertaubat, apakah ia bisa diampuni. Namun kata pendeta, seorang rahib, dosamu banyak, membunuh 99 orang. Namanya membunuh orang kan dosanya sangat besar. Maka ketika pendeta itu mengatakan tidak akan diampuni, kemudian orang tersebut melengkapi pembunuhannya itu menjadi 100 orang. Pendeta tersebut dibunuh dan kemudian mencari seorang alim, ia ingin bertobat. Maka kemudian ada yang menunjukkan agar orang tersebut mendatangi seorang alim. Seorang alim tersebut kemudian ketika ditanya pembunuh 100 orang itu, wahai seorang yang alim, apakah tobatku bisa diterima? Maka seorang alim tersebut mengatakan, wahai fulan, siapakah yang mampu menghalangi taubatmu kepada Rabbmu? Maka kemudian seorang alim tersebut menyuruh seorang pemuda tersebut untuk berhijrah. Berhijrah itu adalah pindah dari daerah yang mana di dalamnya banyak kemaksiatan menuju ke wilayah yang banyak di lingkungan tersebut beribadah orang-orang yang soleh. Namun ketika dalam perjalanannya
orang tersebut kemudian meninggal dunia. Maka terjadilah perselisihan antara malaikat rahmat dan malaikat adab, yang setiap mereka mengakui bahwasanya mereka yang paling berhak untuk mengambil nyawa seorang tersebut. Malaikat rahmat mengatakan, akulah yang berhak untuk membawa nyawanya karena dia sudah bertaubat. Dia ingin berhijrah dari kemaksiatan menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, kepada wilayah yang mana banyak terdapat orang-orang yang soleh. Namun malaikat adab juga mengatakan sesungguhnya orang tersebut sudah membunuh 100 kali dan dia belum melakukan amal apapun, belum melakukan kebaikan apapun. Maka kemudian diutuslah malaikat yang ketiga, yang itu menjadi penengah antara malaikat adab dan malaikat rahmat. Malaikat tersebut mengatakan bahwasanya cobalah ukur jarak antara pemuda tersebut kepada tempat tujuannya, yaitu wilayah yang banyak orang solehnya, ataupun dibanding dari wilayah yang banyak melakukan kemaksiatan, manakah yang lebih dekat. Namun ketika diukur, ternyata pemuda tersebut lebih dekat jaraknya dari wilayah yang mana banyak orang berbuat soleh di dalamnya. Maka kemudian malaikat rahmat yang membawanya. Teman-teman yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, cerita ini terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri. Maka ada juga kisah yang menarik ya, yang banyak sekali hikmah yang kita bisa ambil di dalamnya, yaitu ketika sahabat Nabi, seorang pendosa yang sudah berzina padahal statusnya sudah menikah. Dia adalah Ma'is bin Malik. Beliau mendatangi Rasulullah SAW sampai 4 kali ketika mengakui kesalahannya dan kemudian ingin bertaubat. Namun sama Rasulullah disuruh pulang hingga ia mendatanginya sampai 4 kali. Maka setelah itu Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, apakah si Ma'is bin Malik ini ketika mengakui bahwasannya dia sudah berzina padahal sudah menikah, apakah dia sedang mabuk? Apakah dia itu sadar mengatakannya? Maka kata teman-temannya, dia itu sadar dan tidak mabuk. Maka kemudian akhirnya dirajamlah Ma'is bin Malik. Dia adalah pendosa yang telah berzina padahal sudah menikah, namun dia ingin bertaubat. Dan hukuman untuk pezina yang sudah menikah adalah dirajam hingga meninggal. Masya Allah, bagaimana rasa sakitnya dirajam, dilempari masyarakat dengan kerikil. Kalau dilempari dengan batu mungkin cepat meninggal ya, namun dilemparinya pakai kerikil yang itu adalah sangat menyiksanya. Maka saat itu sahabat terbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama mengatakan bahwasanya si Ma'is bin Malik ini termasuk penghuni neraka. Namun sebagian sahabat mengatakan bahwasanya si Ma'is bin Malik ini adalah penghuni surga karena dia sudah bertaubat, menebus dirinya dengan dirajam. Memang pendosa namun telah bertaubat. Maka beberapa hari kemudian Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya bahwasanya taubatnya si Ma'is bin Malik itu diterima, dan ketika taubatnya itu dibagi kepada seluruh penduduk Madinah tentulah cukup. Masya Allah ya, taubatnya si Ma'is bin Malik ini ketika dibagi kepada seluruh penghuni Madinah tentulah cukup. Maka ternyata kita memang pasti memiliki salah, namun ketika kita taubat Allah akan menerimanya. Maka ketika kita disuruh mendirikan sholat, itu Allah tidak menyebutkan untuk sesegera, maka akimi sholat, tegakkanlah sholat. Ketika berpuasa juga tidak, Allah tidak menyuruhnya untuk sesegera. Namun di dalam Al-Quran Allah menyuruh seseorang itu untuk sesegera ketika fas'au ila magfiratin min rabbih, bersegeralah kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, kita banyak salah, namun kita semua memiliki potensi untuk menjadi soleh, karena orang salah bisa menjadi soleh. Namun sebaliknya,
orang soleh pun ternyata bisa menjadi salah. Maka sampai sahabat Ali bin Abi Thalib pun ketika ditanya tentang wanita yang sedang berada dalam masa iddah, wanita yang sedang dalam masa iddah seorang wanita ketika ditalak sama suaminya, maka 3 kali siklus bulanan. Masa iddah wanita ketika ditinggal mati suaminya, maka berapa? Adalah 4 bulan 10 hari. Dan wanita yang wanita janda yang sedang hamil, masa iddahnya adalah sampai melahirkan. Namun suatu saat bergabunglah 2 perkara, yang mana seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya, namun ia sedang dalam keadaan hamil tua. Maka pernyataan dari sahabat Ali bin Abi Thalib, sahabat kibar, sahabat yang dijanjikan termasuk penghuni surga, beliau mengatakan bahwasanya pilihlah yang paling panjang antara masa iddah tersebut. Maka seorang janda yang sedang hamil tua, maka kan bentar lagi akan melahirkan, dan kemudian yang selanjutnya dia ditinggal mati oleh suaminya, maka masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Maka yang lebih panjang adalah masa iddah ditinggal suaminya, yaitu 4 bulan 10 hari. Pernyataan ini berbeda dengan pernyataan Rasulullah. Maka Rasulullah menyatakan, maka pada suatu saat ada seorang sahabiah yang ditinggal mati suaminya yang sedang hamil dan kemudian melahirkan. Setelah melahirkan, datang seorang sahabat yang ingin mengutarakan tujuannya, yaitu ingin menikahi wanita tersebut. Belum lama suaminya meninggal, namun dia sudah baru saja melahirkan. Maka kemudian wanita ini mengadukan kepada Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, terimalah jika engkau menginginkannya. Padahal suaminya baru meninggal, namun sudah melahirkan. Maka bukan yang paling panjang, namun ternyata masa iddah wanita yang sedang hamil, walaupun ditinggal suaminya adalah sampai ia melahirkan. Maka pernyataan sahabat Ali ini berbeda dengan sahabat Rasulullah. Ternyata sahabat besar pun, seorang sahabat Ali bin Abi Thalib pernah salah dalam pernyataannya. Mungkin saat itu sahabat Ali bin Abi Thalib belum mengetahui bahwasanya Rasulullah mengatakan seperti itu, bahwasanya masa iddah wanita yang hamil walaupun ditinggal mati suaminya adalah sampai melahirkan. Maka tidak ada dari kita yang maksum, tidak ada dari kita yang terbebas dari dosa, maksiat. Apalagi yang sedang berbicara ini tentulah banyak sekali kesalahan yang kami lakukan. Maka kita ya, sebagai seorang muslim, sebagai masyarakat muslim yang paling banyak di dunia, yaitu di Indonesia, maka ketika terjadi berbeda ormas, itu adalah hal keniscayaan, adalah hal yang biasa. Ketika kita berbeda pendapat dalam suatu fikih yang memang itu ada perbedaan pendapat, maka kita harus tasamuh, kita harus lemah lembut kepada saudara-saudara kita dan memaklumi, karena memang itu ada ilmunya dan itu terjadi perbedaan, gitu ya. Maka jangan sampai kita ketika kita berada di suatu kelompok dan berbeda dengan saudara kita yang berada di kelompok lain, kita selalu memakai kacamata hitam. Ketika di kelompok lain, ketika bertemu dengan saudara kita yang berada di lembaga lain, kelompok lain, jangan sampai kita selalu memakai kacamata hitam, yang kita melihat saudara tersebut semuanya hitam. Karena kenapa? Karena kita memakai kacamata hitam, yang kita lihat semuanya hitam. Namun ketika kita kembali kepada kelompok kita melepas kacamata tersebut, hingga ketika kita melepas kacamata kita, maka semuanya cerah dan bening. Teman-teman, setiap kita sebagai seorang muslim tentulah terjadi perbedaan. Setiap kelompok, setiap ormas pasti ada kelebihan dan pasti ada kekurangannya. Maka marilah kita saling menguatkan, saling mengisi kekurangan yang ada pada teman kita, pada saudara kita, dan tentu setiap
setiap kelompok kita memiliki kelebihan, marilah kita bersatu, kita memperjuangkan Islam. Maka ketika kita melihat saudara muslim kita, kok dia muslim, dia sholat, menghadap kiblat, maka itu adalah saudara kita. Dan kita, ketika saudara kita mungkin bermaksiat, maka yang kita benci bukan orangnya, namun adalah sifatnya atau maksiatnya. Sebagaimana ketika kuku kita panjang, teman-teman, maka yang kita potong adalah kukunya dan bukan jarinya. Maka marilah kita selalu berhubungan baik, apapun kelompok kita, semoga kita selalu bisa bersatu di dalam memperjuangkan Islam ini, gitu ya teman-teman ya. Semoga kita selalu dimudahkan untuk istiqomah bersama-sama dalam memperjuangkan Islam. Dengan kita bersatu, insya Allah kita menjadi kuat, kita saling mengisi kekosongan kita saling menguatkan antar kita, gitu ya. Maka Masya Allah jika Indonesia ini semua bersatu, semua kelompok Islam menjadi satu, maka Masya Allah tidak ada kaum muslimin yang terlantar. Insya Allah dari ekonomi kita maju, pendidikan kita maju, hingga kita bisa mulia di dunia dan kita bisa mulia di akhirat kelak. Demikian teman-teman yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Semoga sedikit ini bisa bermanfaat untuk saya khususnya dan kemudian juga untuk teman-teman semuanya. Insya Allah kita dalam kultum duha ini seminggu 3 kali ya, hari Senin, kemudian juga hari Kamis dan hari Sabtu. Teman-teman semoga kita dimudahkan untuk istiqomah. Akhirul kalami alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.